Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Hari Alijana SH MH dari Satuan Tugas Kekerasan Seksual Lingkungan Kampus Universitas Pamulang atau yang disebut dengan Satuan Tugas PPKS. Selamat bergabung. Kami akan menjelaskan apa itu kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan secara psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Dasar daripada pembentukan PPKS termasuk dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Surat Keputusan Rektor Universitas Pamulang nomor 0915-K/A/KP/11/2023 tertanggal 2 November 2023 Persenjen nomor 17 tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Rektor nomor 275 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pamulang dan Surat Keputusan Rektor Universitas Pamulang nomor 0915-KP/11/2023 tertanggal 2 November 2023. Bentuk kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara tindakan yang secara pertama kekerasan verbal, yaitu ujaran yang merendahkan, menghina, atau melecehkan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender seseorang, rayuan, lelucon, atau komentar bernada seksual. Yang tidak diinginkan yaitu adanya ancaman atau intimidasi yang berbau seksual. Yang kedua adalah kekerasan non-fisik, yaitu menguntit, mengintai, atau mengawasi seseorang tanpa persetujuan. Kemudian membocorkan rahasia pribadi yang bersifat seksual, membuat dan menyebarkan rumor atau fitnah yang berbau seksual. Yang ketiga adalah kekerasan fisik, menyentuh, meraba, atau memeluk bagian tubuh seseorang tanpa adanya persetujuan, memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual, yaitu membuka paksa dengan pakaian seseorang. Yang keempat adalah kekerasan seksual berbasis teknologi, yaitu mengirimkan pesan, gambar, atau video yang bermuatan seksual tanpa adanya persetujuan,
merekam aktivitas seseorang tanpa persetujuan, memeras seseorang dengan ancaman untuk menyebarkan konten seksual. Dalam hal ini, contoh spesifik yang termasuk dalam 21 bentuk kekerasan, yaitu memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan, meminta atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, memberikan hukuman atau sanksi yang berbau seksual, mengambil, merekam, atau menyebarkan foto atau video yang bernuansa seksual, yaitu bersifat pribadi, membuka pakaian korban tanpa persetujuan, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Bagaimana ketika hal ini terjadi di lingkungan universitas atau perguruan tinggi? Cara untuk mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang pertama adalah ketika hal ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi, maka bagaimana mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual? Yang pertama adalah penerimaan laporan. Korban atau saksi melapor ke tim Satgas PPKS Unpam dengan datang langsung ke ruangan Satgas untuk mengisi G-form aduan ataupun menghubungi melalui sosial media satgas.satgaspppks.unpam. Yang kedua adalah pemeriksaan. Setelah tim Satgas melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan, maka kami akan menyelidiki kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan kesimpulan rekomendasi. Penyusunan rekomendasi ini setelah tim selesai melakukan pemeriksaan dan terlapor terbukti bersalah, maka tim Satgas akan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang kuat dan merekomendasikan tindakan yang akan dilanjuti oleh pimpinan. Selanjutnya, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi tadi, kemudian kita lanjutkan kepada pemulihan. Pemulihan adalah sebuah asesmen kebutuhan korban, perencanaan tindakan pemulihan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, sehingga pelaksanaan dan pemantauan proses pemulihan, tim pemulihan akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan dukungan baik secara komprehensif dan dukungan psikologis, akademik, atau lainnya. Dalam hal ini, seluruh proses ini dilakukan dengan melibatkan korban lainnya dan secara aktif dan memastikan bahwa kebutuhan serta kenyamanan mereka menjadi prioritas utama. Tujuan akhir daripada proses pemulihan adalah korban dapat kembali beraktivitas seperti biasa secara nyaman dan aman. Kemudian yang kelima adalah pencegahan keberulangan, ya. Ketika hal ini kita lakukan adanya meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual melalui pendidikan yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola kampus dengan membuat kebijakan yang jelas, hingga membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kesetaraan, dan menghormati upaya-upaya meliputi pelatihan bagi seluruh sivitas akademik, penyediaan layanan, pengaduan, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Adik-adik, anak-anakku semua, kita menginginkan tidak adanya kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Pamulang yang tercinta. Ketika hal ini terjadi, jangan ragu, jangan sungkan, adukan semua yang ada demi keamanan kita semua ke layanan aduan, yaitu Rumah Satgas PPKS Gedung B, Lantai 2, Unpam 2. Kami akan merahasiakan siapapun yang akan memberikan laporan pengaduan kepada kami selaku Satgas PPKS. Kemudian layanan aduan silakan ke Aidit Satgas PPKS Aidit Unpam dan laporkan segala bentuk tindak kekerasan seksual sekecil apapun. Stop kekerasan seksual. Lingkungan Universitas Pamulang harus aman, nyaman untuk mencari ilmu di kampus tercinta. Terima kasih.